Setelah bertahun-tahun kita menunggu film anime terbaru yang dibuat oleh Makoto Shinkai, akhirnya kita diberikan film baru yang benar-benar kita tunggu-tunggu. Menurut saya, Makoto Shinkai tidak pernah gagal dalam membuat anime romance yang bahkan membuat para pria mewek menontonnya. By the way, di video kali ini saya sendiri akan mengomentari film ini dari sudut pandang seorang penonton film anime yang sebelumnya sudah menonton film-film anime dari Makoto Shinkai. Dan video ini akan berisikan spoiler. Jadi kalau misalkan teman-teman belum nonton filmnya di bioskop dan gak suka spoiler, kalian bisa leave aja video ini, tonton video lainnya di channel ini. So, welcome to Movie Commentary. Let's go. Pertama kita akan masuk ke sinopsis dari anime satu ini. Jadi Suzume ini tuh menceritakan kisah seorang wanita berumur 17 tahun yang bernama Suzume. Yang awal kisahnya tuh dia ingin berangkat ke sekolah. Namun ketika di perjalanan dia justru bertemu dengan seorang pria yang bernama Shota. Yang mana ketika bertemu dengan Shota dan berpapasan dengannya, dia merasa jatuh cinta dengan si Shota ini dan mencari dia ke sebuah tempat yang ada di dekat sebuah reruntuhan rumah. Dan di sana dia malah melihat adanya sebuah pintu yang ketika dia menuju ke pintu tersebut, dia justru melihat adanya sosok patung kucing dan dia menarik patung tersebut. Dan boom, pada akhirnya pintu tersebut malah terbuka dan terjadi sebuah gempa. Yang dimana di sana Shota pun datang mencoba untuk menutup pintunya. Lalu mereka berdua akhirnya bertemu kembali dan berteman. Ya, sebenarnya sinopsisnya itu bukan sinopsis ya, itu kayak cerita awal gitu. Nah, jadi segel yang ditarik oleh Suzume itu ternyata menjadi seekor kucing yang bernama Daijin. Nah, kucing ini kemudian mendatangi Shota dan juga Suzume di rumahnya Suzume. Kemudian kucing tersebut malah mengutuk Shota sehingga Shota pun akhirnya berubah masuk ke dalam kursi, yang mana kursi tersebut adalah kursi milik Suzume. Kalau ngomongin mengenai plotnya sebenarnya cukup bagus karena akan mind blowing, dan di ending serta opening dari film ini itu ternyata terhubung satu sama lain seperti sebuah konsep time loop. Tapi di pertengahan cerita, adegan dimana Shota versi kursi itu malah justru ya seakan-akan kayak menyia-nyiakan karakter dari Shota ini sendiri. Karena seperti yang kita tahu, jika kita mengacu kepada film-film sebelumnya yang dibuat oleh Makoto Shinkai itu dengan sangat baik membuat sebuah film anime yang menghadirkan karakter pria dan selalu berfokus tidak hanya kepada karakter prianya saja, melainkan kepada karakter wanitanya juga. Jadi kedua karakter tersebut menjadi fokus utama dalam cerita. Sedangkan di dalam film Suzume, entah kenapa kayak yang jadi fokus cerita tuh hanya Suzume. Ya mungkin ini sesuai dengan judul ya. Yang mana menurut saya kehadiran Shota di sini sedikit disia-siakan ya, karena tidak menjadi fokus utama dalam cerita. Seakan-akan karakter utamanya di sini hanyalah Suzume. Berbeda dengan film dari Makoto Shinkai sebelumnya yang memang menjadikan dua karakter utama itu sebagai fokus utama di dalam cerita film-filmnya. Nah, kalau ngomongin mengenai animasi, di film ini tuh sama seperti pada Tenkinoko dan juga Kimi no Na wa ya. Yang menjadi bagian terbaik dari film tersebut dan dipersembahkan ke kita tuh adalah banyak sekali visual-visual indah ya. Apalagi ketika mereka itu memasuki sebuah dunia yang bernama Ever After. Kalau aku ada salah sebut, kalian bisa tulis aja di komentar. By the way, Ever After ini tuh menurut saya pribadi menjadi bagian yang penting dan menjadi bagian terbaik yang muncul di dalam film karena menghasilkan sebuah visual yang begitu indah, yang begitu baik, dan ada sebuah ambience yang berbeda ketika Suzume dan juga Shota berada di sebuah dunia yang bernama Ever After dan juga berada di dunia nyata yang mereka tempati. Dan ada salah satu hal yang menjadi ciri utama dari Makoto Shinkai di setiap film-filmnya kalau kita membicarakan mengenai visualnya, yaitu visual yang begitu indah dan juga menenangkan hati. Jadi kalau kita itu nonton film-filmnya Makoto Shinkai, kita akan merasa kayak hati tuh tenang, adem, ya nggak sih? Apalagi dengan adanya gambaran air dan sebagainya, itu yang menjadi nilai lebih film-film anime yang dibuat oleh Makoto Shinkai. Namun entah kenapa menurut saya justru hal tersebut tuh tidak dihadirkan di dalam film Suzume. Film ini tuh kayak seakan-akan adalah bagian dari eksperimen Makoto Shinkai karena banyak sekali hal-hal yang berbeda dengan film sebelumnya.
selain karakter utama yang itu menjadi fokus hanya kayak seakan-akan satu karakter aja ya, berbeda dengan film sebelumnya, di sini juga menghadirkan visual yang menurut saya agak membuat mata tuh menjadi kurang nyaman gitu. Yaitu kehadiran cacing. Nah, kalau kita ngomongin mengenai salah satu hal yang membuat dunia itu menjadi gempa di dalam anime ini, itu adalah sebuah cacing. Jadi di film ini menghadirkan cacing yang justru berwarna merah, yang mana ini kayak berlawanan dengan film-filmnya Makoto Shinkai sebelumnya yang menghadirkan warna-warna yang indah dan fresh, yang mungkin kalau kita melihat itu visualnya bener-bener sejuk, tapi di sini kita malah dihadirkan sebuah dunia yang begitu kacau ya, warna yang begitu kurang nyaman dilihat, apalagi si entitas dari cacing goib ini. Sebenarnya bisa aja ya cacing ini tuh nggak dijadikan sebagai warna merah, tapi bisa dijadikan sebagai warna hijau lah atau biru gitu, yang ya mungkin hal tersebut bisa membuat penonton menjadi lebih enak ketika melihatnya gitu. Dan kalau kita membicarakan mengenai karakter di film ini, itu tuh bagus semua. Cuman ya itu tadi, seperti yang saya sebut sebelumnya, bahwa film ini tuh kayak seakan-akan membuang potensi dari si Shota, yaitu karakter pria yang justru dia itu muncul di dalam poster, tapi kayak seakan-akan tidak punya fungsi lebih gitu, selain menjadi jembatan dari karakter Suzume ini untuk memiliki atau membantu si Shota menutup gerbang-gerbang yang terbuka yang mana akan dilewati oleh cacing-cacing goib, yang dimana cacing-cacing tersebut akan menciptakan sebuah gempa. Entah kenapa kehadiran kucing yang bernama Daijin ini juga malah menurut saya menjadi plot hole ya. Kenapa? Karena kalau kita menonton filmnya, di filmnya sendiri Daijin ini seakan-akan di awal film terlihat seperti sosok kucing yang jahat. Tapi kalau kita menonton di sampai pertengahan film menuju akhir dari filmnya, Daijin ini diperlihatkan seakan-akan berteman dengan kakeknya si Shota. Dan di ending filmnya, Daijin itu justru membantu Shota dan juga Suzume untuk mengalahkan si cacing ini. Jadi kayak seakan-akan Daijin ini kayak kucing gabut aja gitu. Kayak kucing gabut yang baru saja terbebas dari segel, yang dimana dia malah membuat chaos ya, sehingga membuat si Suzume dan juga Shota kewalahan mengurus para cacing-cacing ini. Dan di akhir cerita malah justru membantu si Shota dan juga si Suzume. Dan kita masih belum mengetahui juga Daijin ini siapa sebenarnya. Dan di dalam filmnya seingat saya itu nggak diceritakan siapa itu Daijin. Maksudnya Daijin ini tuh di masa lalunya fungsinya apa sih sebenarnya? Daijin ini tuh di masa lalunya dengan kakeknya si Shota ya, itu menjadi apa sih sebenarnya gitu. Itu yang menjadi salah satu plot hole yang mungkin harus dijelaskan mungkin ya. Ya bisa aja kalau misalkan Suzume ini mendapatkan sequel, bisa aja dibikin ya untuk menceritakan masa lalu dari kakeknya si Shota ini kalau memang mau ya si Makoto Shinkai. Tapi kayaknya nggak bakal deh, dia bakal bikin film baru yang nggak ada hubungannya dengan film sebelumnya, atau mungkin film baru yang punya cerita baru yang memiliki cerita yang berbeda lagi. Atau mungkin dia akan bereksperimen dengan film-film anime yang akan dia buat setelah ini. Dan kalau ngomongin hal yang kurang enak lagi di sini adalah fight scene ya. Mungkin ini lebih ke ekspektasi ya. Jadi kalau kita nonton film-filmnya Makoto Shinkai sebelum-sebelumnya, itu mungkin orang-orang yang udah nonton bakal berekspektasi bahwa film ini pasti akan epic deh, pasti akan indah visualnya deh, pasti akan menghadirkan cerita-cerita romantis dari dua karakter pria dan wanita deh. Tapi di sini kita malah mendapatkan cerita-cerita time loop, banyak beberapa titik cerita yang menjadi plot hole, dan justru adanya fight scene yang menurut saya kurang tepat untuk dimasukkan ke film ini. Ya kembali lagi ya, kalau husnuzon saya sendiri, kemungkinan Makoto Shinkai itu memang sedang membuat sebuah film yang ini adalah eksperimen dari dia. Dia mungkin mencoba untuk membuat sesuatu yang baru dibandingkan film-film anime sebelumnya yang udah dia buat. Jadi ya wajar aja sih sebenarnya. Sekarang kita akan membahas tentang voice aktornya ya. Seperti pada film Makoto Shinkai sebelumnya, para voice actor di sini benar-benar bagus banget. Dialog-dialognya terkesan natural, nggak terlalu lebay kayak anime-anime biasa yang biasa kita tonton yang update seminggu sekali, yang terlalu lebay banget. Di sini begitu natural seperti film dari Makoto Shinkai sebelumnya. Dan ini adalah hal terbaik yang dipertahankan di sini gitu. Jadi kalau kalian berharap film ini tuh akan seperti film-film series anime biasanya yang dialognya terlalu lebay gitu, nah di sini kita tidak akan menemukannya. Dan ini adalah sama seperti pada film Makoto Shinkai yang udah. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang musik. Kalau ngomongin musik di film-filmnya si Makoto Shinkai itu banyak banget dan banyak sekali yang punya ciri khas dan berkesan. Tapi di sini kita tidak
banyak punya musik-musik baru dari film-film Makoto Shinkai. Jadi ya kalau kalian ingin menonton dan mengharapkan banyaknya musik-musik baru di sini, maka hal tersebut tidak akan kita dapatkan seperti film-film Makoto Shinkai yang sebelumnya. Kesimpulan, apakah film ini layak untuk ditonton di bioskop? Sebenarnya sangat layak. Apalagi untuk kalian yang mungkin suka sama karya-karya Makoto Shinkai, dan terlebih buat teman-teman yang mungkin baru masuk ke dunia perwibuan ya, pengen jadi anime pengen nonton anime gitu kan di bioskop. Ini layak banget. Tapi kalau kalian berekspektasi bahwa film ini akan seperti atau lebih baik dibandingkan Kimi no Na wa, itu mustahil deh. Karena ekspektasi kita kalau mau menonton film-film Makoto Shinkai itu adalah sebuah anime atau ya anime-anime yang punya cerita romance dan begitu menyentuh hati. Dan di sini saya pribadi tidak terlalu banyak mendapatkan kesan-kesan tersebut. Oke, kayaknya itu dulu untuk movie commentary di segmen kali ini. Sebenarnya saya sangat menyukai film ini. Kalau dibilang film ini bagus apa enggak, jelek apa enggak, ya dibilang bagus ya bagus, dibilang jelek juga enggak juga. Ya cukuplah untuk kita nikmati sebagai film baru, film eksperimental ya mungkin ya dari Makoto Shinkai. Karena ini adalah film yang mungkin punya sentuhan berbeda dari Makoto Shinkai. Tapi memang kalau film Suzume ini dibanding-bandingkan dengan Kimi no Na wa atau bahkan Tenkinoko, dia justru berada di bawah levelnya ya, tidak berada di atas. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. So, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang udah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. Anyway, kalau ada salah kata yang gue sebutkan, ya, nama-nama karakternya gitu, atau beberapa hal yang gue lupakan, mungkin kayak cerita plotnya apa yang mungkin gue salah sebut, kalian bisa tulis aja di komentar. Aku Suganos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.